Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, salah satu alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo berencana untuk membuka ekspor benih lobster adalah karena memang katanya faktanya sampai sekarang ini banyak sekali ekspor ilegal. Sehingga kemudian daripada ekspor ilegal itu dibiarkan. Ya penyeludupan lah gitu. Penyeludupan itu ya sudah dilegalkan saja supaya tidak ada penyeludupan, negara bisa dapat pendapatan juga. Kalau begitu bagaimana, Bang? Ya begini Bung Dewa ya, kalau itu alasannya ya, salah satulah. Ya. Kalau penyeludupan yang menjadi persoalan, ya yang harus dilakukan adalah penegakan hukum kan. Penegakan hukumnya di laut itu yang harus ditingkatkan. Untuk mencegah penyeludupan Untuk mencegah penyeludupan itu. Ya. Apa bisa? Pasti bisa. Ya. Di sana ada Bakamla, Ya. ada Angkatan Laut, Ya. ada polisi. Ya, menteri yang terdahulu saja bisa menenggelamkan kapal. Bisa. Maksud saya, Pencuri ikan. kalau alasan mencegah penyeludupan lalu dibuka ekspor, Iya. ini sama dengan kalau kita analogkan kayak ya contoh-contoh lama, gatal di kepala, garuk di kaki, atau sakit perut, obatnya obat pano gitu. Salah obat ya. Salah obat gitu ya. Jadi maksud saya jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Ya. Jadi begini, tidak bodoh itu Vietnam itu mengimpor benih lobster itu kalau tidak untung. Ya. Anda bisa bayangin kalau benar seperti yang kita baca di apa yang Ibu Susi itu katakan ya. Iya. Kalau benih lobster itu katakanlah satu bungkus misalnya kan. Satu bungkus 8.000 benih 8.000 benih. Nah, dia mampu di seharga kalau benih itu seharga 2 Harley Davidson. Ya. Kalau tunggu 4 bulan menjadi 20 Harley Davidson. Berarti 10 kali lipat. Betul. Nah, keuntungan inilah akhirnya yang dinikmati oleh Vietnam. Jadi 18 keuntungan menjadi milik mereka. Yeah. Menjadi kerugian kita kan gitu. Kita hanya 2. Dia dapat 18 menjadi 20 kan gitu kan. Nah, jangan lupa Bung Leo ya. Vietnam itu kalau saya baca di Google tahun 2015 dia mampu mengekspor lobster 3.000 ton per tahun. Indonesia hanya mampu 300 sampai 400 ton per tahun. Padahal benihnya di Indonesia gitu. Jadi satu ketika nanti karena benih ini kalau dibuka ekspornya, benih ini habis. Iya. Karena ekosistemnya merusak. Betul. Ketika pada saat itu kita baru siap untuk membudidayakan lobster di Indonesia, kita harus mengimpor bibit lobster lagi. Katanya begini juga Bang, karena kalau kita yang membesarkan di perairan kita tidak punya kemampuan untuk membesarkan sebegitu banyak benih lobster. Bagaimana Bang? Sudah hampir 100 tahun loh kita Indonesia merdeka. Saya tidak percaya ahli kita tidak mampu. Hanya memang sengaja tidak dimampukan, sengaja tidak digunakan karena ada keuntungan yang dalam bayang-bayang dan ini mungkin masuk ke kantong orang per orang gitu. Jadi sekali lagi menurut saya seperti katakanlah zamannya Bu Susi itu tenggelamkan kapal pencuri ikan. Menurut saya ini harus diteruskan sampai kapanpun. Siapapun menterinya ya. Siapapun menterinya, hanya itulah yang bisa kita pakai untuk betul-betul menjaga ikan di perairan kita tidak dicuri orang. Jadi kebijakan tenggelamkan kapal pencuri ikan, larang ekspor benih lobster, itu menurut saya kebijakan yang paling top sepanjang masa. Dan itu kalau sampai dirubah, ya saya nggak tahu apakah Presiden memang setuju, atau mungkin juga Menko Kemaritiman juga setuju, saya nggak tahu. Tapi kalau mereka setuju, ya saya nggak tahu mereka itu berpihak kemana gitu kan. Ya, mungkin kita berprasangka baik saja. Pasti kita berprasangka baik. Tapi berprasangka baik itu tentu kita harus selamatkan lobster ini dari ekosistem yang dirusak gitu. Memang kita nanti akan dengarkan pendapat dari pemirsa apakah memang mereka melihat ini juga penting. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita sudah ada beberapa pemirsa yang ingin menyatakan pendapatnya terkait dengan tolak ekspor benih lobster. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Pak Elman. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, ini saya sangat-sangat tidak setuju ini dibuka. Harus ditolak. Alasannya Kenapa, coba, Ya. ekspor benih lobster ilegal marak. Jika dibuka maka nilai benih ilegal akan turun. Menurut saya ini matematik ilegal bagi orang cerdas. Masa itu alasannya? Kan tidak lucu, ini matematik ilegal bener ini bagi orang-orang cerdas. Ekspor Matematik ilegal di ilegal. atas, iya, ekspor ilegal diatasin dengan membuka ekspor legal. Nanti ini akan menurunkan harga ilegal loh. Yang dipikirkan harga ilegal apa eksportir nakal yang dipikirkan? Aneh. Harusnya berpikir menangkap eksportir ilegal. Ya, Saya khawatir ini penyelundup. Bung Leonard. Bisa-bisa ada nanti yang ekor. Human trafficking dilegalkan biar turun harganya. Narkoba dilegalkan biar turun harganya. Kan jadi begitu nanti negara kita ini. Iya. Di Indonesia kalau begini. Jadi Dari semacam tahun- terbalik-balik begitu ya Pak Ondo ya, logikanya ya Pak? Makanya ilegal ini bagi orang cerdas matematik seperti ini gitu loh. Melegalkan ekspor disebut menguntungkan petani. Halo, Ya. ini menguntungkan eksportir. Petani nanti bisa-bisa ditekan oleh eksportir. Iya, iya. Aneh kan? Jadi ini mumpung ada one team press yang baru, ini beri masukan ke presiden, jangan menang wae gitu loh. Kalau yang begini-begini harus segera kita, jangan dimain-mainkan, negara ini mau dibawa kemana kalau begini. Kalau seandainya Pak Ondo, kalau seandainya kemudian akhirnya dengan berbagai pembenaran, dengan berbagai alasan ekspor benih lobster ini tetap dilakukan, bagaimana Pak? Lah ya ini kita nggak bisa terima, ini kalau perlu ya orang-orang cerdas yang matematiknya cerdas itu ya demo aja udah ke sana. Oke, Apa yang oke. kita biarkan yang ilegal begini matematiknya gitu loh. Jadi harus ditolak ya Pak Ondo ya? Harus ditolak keras ini, nggak bisa itu. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Tolak ekspor benih lobster. Ya. Begini Mas, kebijakan menteri yang menggantungkan atau yang menguntungkan bagi bangsa dan negara haruslah dipertahankan. Jangan setiap ganti menteri kemudian harus ganti strategi, ini terkait dengan komisi. Nah, ini Mas, apalagi kalau kebijakan tersebut didasari sikap nggak suka atas pribadi asal bukan produk susi. Ini sangat tidak baik. Oh, memang ada sinyalemen seperti itu Pak Bambang? Sudah terbukti kalau itu. Saya yakin ada sinyalemen seperti itu. Ya, makanya ini kita harus hati-hati mensikapinya. Kami sangat mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti Mas, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia. Dan kami jelas-jelas menolak rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang bermaksud merevisi peraturan tersebut untuk melegalkan ekspor benih lobster. Kami mendesak agar Pak Edi Prabowo ini membatalkan niatnya untuk ekspor benih lobster tersebut. Dan sebaliknya Mas, justru kita menuntut agar menteri tersebut bekerja keras untuk mampu mengelola potensi bibit lobster yang jelas-jelas memiliki nilai ekonomi tinggi. Kita punya banyak SDM, yaitu nelayan, pemuda, mahasiswa, dan para ahli di bidang perikanan dan kelautan. Sehingga apa Mas, ekspor bibit lobster itu sama halnya ekspor bahan mentahan, di mana nilainya jauh lebih kecil dibanding dengan nilai produk yang sudah menjadi lobster besaran. Di sisi lain, ekspor bibit lobster tersebut akan rawan dengan kepunahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Silman. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Memang negara kita sedang kekurangan devisa sehingga berusaha mengenjot ekspor. Tetapi ingat, Pak Jokowi itu sanggup menentang Eropa karena melarang ekspor bahan mentah seperti bauksit. Digugat di WTO kita hadapi. Loh, ke ini malah ingin menjual barang mentah, padahal kalau dibesarkan cuma menunggu 4 bulan dengan proses alami, dengan berkahnya Tuhan.
Ini nggak perlu diapa-apakan, 4 bulan aja harganya naik 100 kali lipat. Jadi analogi yang disampaikan oleh menteri ini, saya pikir sangat sederhana. Kalau lihat analogi yang disampaikan bahwa ini karena untuk menurunkan harga ekspor benur ilegal, untuk memberi dia nggak punya kapasitas sebagai menteri ini. Pemikirannya sederhana sekali. Saya harapkan segera diresapel menteri ini, harus diganti. Ini bukan apa-apa. Kebijaksanaan yang pertama, seolah-olah ingin popularitas, tolak penenggelaman kapal katanya. Ini kan aneh, ini aneh-aneh saya bilang. Bukan kapasitas dia sebagai menteri ini, jelas ini. Jelas-jelas benih lobster itu adalah kekayaan keberkahan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Bisa pelihara dengan baik. Cuma menunggu 4 bulan tanpa diberikan proses, nggak perlu ada penangkaran, nggak perlu ada apa-apa, alami. Itu akan, apalagi lobster mutiara yang ditunjukkan oleh Bu Susi. Kita harapkan Pak Jokowi dengan kebijaksanaannya menentang pengekspor bahan-bahan mentah itu, ini juga diberlakukan. Segera dievaluasi ini. Karena walaupun sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa dengan petani-petani kita. Petani-petani nelayan maksudnya. Oke, terima kasih Bung Herman. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya sama semua mengatakan harus menolak ekspor benih lobster, tapi kita bahasnya selepas jeda lagi. Bang Herman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Herman, tadi ada 3 penelpon, Pak Ondo Sulitonga, Pak Bambang Saptono, dan Pak Edward. Semuanya bersepakat untuk menolak kemungkinan dibukanya ekspor benih lobster. Pertanyaannya begini Bang, apakah memang tidak ada nilai positif dari kemungkinan kalau kita mengekspor benih lobster ini? Saya sejak tadi malam saya coba mempelajari ya. Saya cari ilmu mana ini kan gitu kan. Apa sih keuntungannya ekspor ini kan. Ternyata nol sama sekali. Nggak ada untungnya kita ekspor benih lobster ini. Untuk eksportirnya mungkin positif Bang? Kalau untuk eksportirnya orang per orang seperti saya dan Leo mungkin untung kita duanya. Kalau kita ekspor benih. Kalau kita berdua yang mengekspor ini, wah, dapat banyak itu. Kita mungkin punya private jet untuk ke Samosir kita berdua. Tapi kita berdua. Atau minimal 2 Harley tadi seperti kata Bu Susi. Tapi kalau untuk rakyat, nelayan, apalagi untuk negara, itu bukan nol, minus itu. Jadi menurut saya, itu yang saya katakan tadi, Bapak Menteri Kelautan ini, tolong niatnya ini langsung bekukan aja. Dibatalkan? Batalkan gitu kan. Karena tidak ada nilai ekonomis dan kebijakan ekspor ini. Termasuk juga rencana meniadakan menenggelamkan kapal itu lupakan. Tetap kembalikan kepada yang lama, tenggelamkan kapal pencuri ikan, karena itulah satu-satunya cara untuk bisa mengamankan ikan kita di laut. Karena memberi efek jera itu Bang ya? Efek jera. Demikian juga rencana ekspor benih lobster ini, itu lupakan. Saya katakan tadi, itu gampang saja kok. Kenapa sampai Vietnam itu bersusah payah mengimpor benih lobster gitu? Bahkan katanya melalui negara tetangga. Singapura katanya Bang? Singapura, tidak langsung transitnya kan? Itu pun dia masih untung besar. Anda bisa bayangin kalau keuntungan ini dinikmati oleh nelayan kita, bangsa kita, kan luar biasa kan. Jadi yang harus dilakukan adalah kita mengedukasi nelayan, sabar, kita ajari mereka bagaimana menangkap lobster yang sudah dewasa. Nah, kalau dia kebetulan menangkap lobster yang belum dewasa, kembalikan lagi, lepaskan lagi. Nah, ini yang harus kita didik mereka. Jadi jangan hanya karena alasan penyelundupan, dan itu kurasa alasan-alasan dibuat-buat. Saya katakan tadi, kalau memang mencegah penyelundupan, lakukan tindakan yang lebih tegas lagi di laut dan di darat gitu kan. Dan kita udah tahu lah siapa penyeludup itu. Paling antara saya dengan Leo. Kita ini kan bakat-bakat menyeludup dari dulu kan. Masa mereka nggak tahu siapa kita dua kan gitu kan. Atau jangan-jangan tidak tega begitu Bang. Karena kalau sampai penyelundupnya ditindak kan nanti
kehidupannya akan terganggu begitu Bang? Iya, nggak tega kalau hanya mereka menikmati. Bisa jadi ya. Saya pun kalau saya jadi Menteri Kelautan, saya mungkin juga lakukan itu. Karena ya apalagi Leo kan sahabat saya kan, teman seangkatan, kan gitu kan. Tapi sekali lagi Bang, ketika ini adalah masih rencana ya, belum putus nih Bang, pembukaan ekspor benih lobster ini adalah rencana kebijakan Menteri. Itu sudah dikonsultasikan ke atasannya yang adalah presiden atau belum? Yang saya masih bertanya besar, kenapa presiden belum ngomong mengenai ini? Dan menurut saya Menko Maritim juga mestinya harus melarangnya gitu kan. Karena ini pernyataan tanggal 6 Desember kalau tidak salah ya, sudah cukup ada waktu ya. Sebetulnya menurut saya ya, negara ini jangan saling meniadakan. Karena ini adalah kebijakan menteri sebelumnya, lalu ditiadakan oleh menteri sekarang. Seperti tadi kata Pak Edward ya. Kalau itu yang kita kerjakan terus-menerus, ganti menterinya, ganti kebijakannya, ya sampai kapan kita seperti ini? Gitu. Nah, jadi harapan saya, Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kendalikan dong orang seperti ini. Kalau memang kerjanya memang ya kurang pas, ya resapel. Dia nggak usah khawatir mau resapel Menko-nya, mau resapel menterinya, kenapa tidak? Gitu. Atau mungkin dikasih kesempatan dulu Bang, karena kan ini baru berapa bulan ini Bang berjalan. Iya nggak apa-apa, tapi ingatkan, jangan saling meniadakan loh. Jangan kerjamu hanya melihat yang sudah baik dulu, kau anggap lemah gitu kan? Karena bukan kebijakan dia. Karena bukan kebijakan dia. Dan menurut saya nggak usah dikaji lagi lah. Kebijakan menenggelamkan kapal, kebijakan melarang ekspor benih lobster ini, nggak usah dikaji lagi. Tinggal kita bagaimana supaya karena kapal sudah ditenggelamkan, bagaimana kita bisa menikmati kekayaan laut ini untuk mensejahterakan rakyat. Itu penting. Jangan mensejahterakan Elman dan Leo aja gitu. Oke Bang, semoga itu tidak terjadi ya. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi.